belajar tahu diri, tahu maksud Tuhan. Untuk apa kita di muka bumi? Untuk apa kita ada di muka bumi? Romo Diki, para frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian terkasih, selamat sore semua. Apa kabar? Baik-baik? Panas ya? Panas. Nah, 2023 ini tahun panas. Karena sebentar lagi ya panas itu. Merenungkan, merefleksikan bacaan kitab suci hari ini, kita bisa menemukan bahwa ada beberapa hal yang penting untuk kehidupan kita. Yang pertama, belajar tahu diri, tahu maksud Tuhan. Untuk apa kita di muka bumi? Untuk apa kita ada di muka bumi? Yohanes Pembaptis ditempatkan di muka bumi sebagai perintis pembuka jalan, sebagai tempat promosi untuk memperkenalkan anak domba Allah, yakni Yesus. Maka Yohanes sudah tahu diri bahwa saya hanya bagian promosi saja, untuk omong saja. Dia omong dalam keadaan jujur, tanpa menipu, bahwa yang datang Tuhan Yesus itu, dia itu adalah anak domba Allah, Roh Kudus tinggal dalamnya, dia begini. Yohanes mengajarkan kepada kita arti pentingnya sadar diri untuk apa kita ada di muka bumi. Dan itu harus terima secara jujur. Mengapa? Karena setiap orang istimewa di hadapan Tuhan, setiap orang memiliki rahmat di hadapan Tuhan, dan setiap orang diberi tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing oleh Tuhan. Tuhan taruh kita di muka bumi ini, dia sudah ukur pas. Jadi tidak usah paksa diri. Kalau dia taruh kita rambut keriting, terima. Jangan paksa kasih lurus. Akhirnya KTP keriting tarik paksa. Ya sudah pas. Kalau Tuhan taruh kita punya alis mata tebal, terima itu, syukuri. Jangan cukur tersalah keluar kuntil anak. Rangka pas. Kenapa? Karena manusia itu limit edition, edisi terbatas. Tidak ada dua kembar juga. Kadang ini kan kita tidak puas. Akhirnya diri kita menjadi percobaan egois kita. Diri kita menjadi malpraktek dari ketidakpuasan kita, kerakusan kita. Kalau kita kembali merefleksikan untuk apa saya ada di muka bumi, maka yang ada adalah syukur Tuhan, Engkau menjadikan saya seperti ini. Manusia tidak ketika menjadi bom, ketika menjadi malapetaka untuk dunia, karena dia kurang merefleksikan tentang hidupnya, untuk apa dia ada di muka bumi. Dengan potongan kita seperti ini. Kalau kita terlahir dengan badan gemuk, tidak usah dipaksa untuk pakai baju kecil. Hidup ini jangan terlalu paksa diri. Sebab Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan rahmatku. Rahmatku sangat berlimpah untuk dirimu. Amin. Setiap kita itu berkat melimpah. Tidak ada yang bilang Tuhan tidak kasih berkat. Tuhan kasih kepada berkat kita sesuai dengan maksud apa kita di muka bumi. Maka tidak usah hidup terlalu fotokopi orang punya hidup. Kadang-kadang mereka datang mau ganti pastor. Romo itu memang terlalu. Tapi coba kau jadi Romo toh. Ada yang diam-diam. Coba ganti ambil itu kepala desa baik, saya naik baik.
Tuhan tidak kasih kau jabatan itu, kau paksa diri untuk apa? Akhirnya apa? Diri kita hanya hidup dalam penjara egoisme. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes omong terus terang tentang kelebihan Kristus, bahwa dia adalah orang yang diurapi. Berarti kembali menyadarkan kepada kita tentang kurang lebihnya sesama, kurang lebihnya diri kita. Belajar jujur tentang kelebihan dan kekurangan. Belajar jujur tentang kelebihan sesama. Dan belajar jujur untuk menerima diri apa adanya. Ambisi memang diperlukan untuk menggapai mimpi. Tetapi sportivitas adalah jalan sehat untuk hidup bersama. Kita kadang omong tentang orang lain ini sulit. Saya punya OMK 2 orang. Mereka adik kakak. Saya bilang, adik ini cantik. Biasa saja Romo, dia biasa saja. Antara engkau dan adik siapa yang lebih cantik? Saya Romo. Padahal saya lihat dia pun hidup agak pese sedikit. Tapi dia sudah mengaku diri paksa, kita mau bagaimana? Belajar akui orang lain. Pokoknya mati-mati. Saya kalau misal pelajar, misal anak sekolah, saya tidak akan izinkan untuk ibu guru dirigen. Saya bilang, ibu, lu mau goyang putar ke mana dulu, tetap stok tua yang siap expired. Kau sangka kau dirigen begini orang bagus, barang tua tetap tua, siapa mau suka juga? Saya pergi pesta dengan anak muda, tiba-tiba saya mengantuk. Saya bilang, Kakak Romo, jangan paksa diri. Sulansia ini tahu diri sudah. Kita biar mau potongan rambut bagus kermana di lansia tidak bisa ditipu. Tahu diri, mengakui diri inilah melahirkan regenerasi, kelahiran baru. Karena hidup kita di muka bumi ini untuk melahirkan yang baru. Amin. Siapa yang hidup abadi di muka bumi? Tidak ada. Maka berikanlah kesempatan untuk kelahiran baru. Biarkan dia belajar salah untuk kemudian tumbuh lebih bagus. Saya punya prinsip. Anak SD nyanyi, TK nyanyi, SMA nyanyi, ibu guru tidak dirigen. Titik. Kalau dia dirigen, saya kasih turun. Lebih baik saya nyanyi tanpa dirigen. Daripada kasih naik ambil basic tua 1. Ya. Saya omong begini dan dirigen tersebut akan tidak naik lagi. Itu kau urusan. Tiba-tiba lagu persembahan, bilang, aduh. Sama misalnya hari raya itu saya bilang, tidak, OMK baca. Mama tuh bilang, kami ini baca dari dulu zaman Romo ini. Kamu masa emasnya dan Romo itu, dan Romo Okto masa emasnya lain orang. Kau jangan emas terus. Terbaik. Emas tahun 80-an ini akan kalah dengan emas tahun 2023. Seperti itu. Itu Yohanes, dia omong apa adanya. Dia melihat yang datang ini lebih bagus. Roh Kudus tinggal di atasnya jadi lebih bagus. Harus berani katakan. Yang ketiga, pesan Tuhan untuk hari ini untuk kita harus menjadi cahaya. Dan sebagaimana dalam kitab Yesaya dia katakan bilang apa? Aku akan membuat Anda menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya kemunculan kita itu harus membawa sukacita tersendiri untuk setiap orang yang kita jumpai. Para suami, ketika Anda muncul, harus menjadi sukacita bagi anak-anak dan bagi istri. Para mama, ketika muncul, harus menjadi pelabuhan yang teraman untuk suami dan anak-anak. Bapak dan mama tahu rumusan doa ketika suami istri pamit.
Kalau suami pamit bekerja, istri masuk doa bilang, Tuhan, lindungilah dia, supaya dia kembali, dialah imam harapan saya. Tapi kalau mama tua yang pamit, bapak bilang apa? Tuhan, terima kasih karena nipuan telah jalan. Penjajah. Jadi mama-mama, kalau kamu pamit dan bapak tua bilang cepat-cepat itu, bukan karena dia senang kamu jalan, itu karena dia tahu masa kemerdekaan telah tiba. Seperti itu. Maka kita merefleksikan diri. Hari Senin kemarin sampai Sabtu kemarin, apakah saya itu menjadi terang atau menjadi setan yang menakutkan dalam hidup sesama kita? Dan menjadi awasan kita sepanjang satu minggu besok sampai dengan hari Sabtu. Apakah kita masih mampu memancarkan kebahagiaan, mampu memancarkan sukacita, ataukah kita menjadi malapetaka, bom yang selalu ditakuti oleh orang? Berdoalah kepada Tuhan supaya kita bahagia. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita menjadi berkat. Bersujudlah kepada Tuhan supaya kita menjadi cahaya yang senantiasa tak terpadamkan di sepanjang perjalanan ini. Amin.